Terpujilah Kristus dari kekekalan masa lampau sampai kekekalan yang akan datang. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalan, pada hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan beri penerangan kepada pendengar dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Allah ini. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-23. Namun saya akan hanya membacakan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini: sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain yang membangun terus di atasnya. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah pemimpin yang membangun jemaat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika membaca salah seorang pejabat di pemerintahan sering terlontar, oh itu jemaatku, oh itu jemaat kami. Begitulah percakapan yang pernah terjadi antara sesama pelayan, bahkan di antara sesama jemaat. Di dalamnya tersirat kebanggaan atas keberadaan jemaatnya. Sang pejabat diharapkan dapat diandalkan kemampuannya dalam rangka membangun kehidupan berjemaat atau bergereja. Pertanyaannya adalah, apakah memang sepenuhnya dapat diandalkan seluruh kemampuannya, baik pikirannya, tenaga, bahkan materi dalam membangun serta menumbuhkan kehidupan berjemaat? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan mengenai apa yang seharusnya menjadi dasar utama dan satu-satunya dalam membangun jemaat. Itu dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Contohnya, jemaat di Korintus mengagumkan hikmat dari dunia, yaitu kepintaran mereka dan kekayaan secara materi. Namun kehidupan mereka bejat secara moral. Maka jemaat Kristen di Korintus dipanggil untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehancuran masyarakat di Korintus. Paulus mengingatkan sesungguhnya jemaat Korintus memiliki segala sesuatu, kaya raya, karena mereka adalah milik Kristus, sang pemilik segala sesuatu. Kristus adalah kepala gereja. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata, kasih karunia Allah nyata dalam persekutuan, di mana Roh Allah hadir sehingga memiliki hikmat dari Tuhan untuk membangun dan mengelola kehidupan persekutuan yang baik dan sehat di dalam membangun jemaat atau dalam membangun gereja. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang pendeta atau seorang pemimpin, dia harus punya visi misi untuk membangun kehidupan berjemaat yang baik dan sehat. Bukan semata-mata karena banyak orang yang pintar yang terlibat serta besarnya saldo kas gereja atau saldo kas jemaat yang dimilikinya. Bukan itu. Tapi yang paling penting, kita selalu harus mengandalkan kepala gereja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Namun seringkali hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, atau bahkan menjadi sesuatu yang diandalkan. Nah, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu jelas sekali dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dasar dalam membangun kehidupan berjemaat baik dan sehat adalah memiliki segala sesuatu dalam Kristus berdasarkan kasih karunia-Nya dan kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus di dalam jemaat itu. Kalau Roh Kudus hadir dalam jemaat itu, maka jemaat pasti dipenuhi Roh Kudus dan pasti mereka akan mudah memberi dan membangun jemaat dengan sebaik-baik mungkin. Dengan demikian kita memiliki hikmatnya untuk membangun kehidupan persekutuan jemaat di dalam masyarakat Kristiani.
Mari kita sebagai pemimpin gereja, kita minta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita, supaya dapat membangun jemaat, baik pembangunan secara fisik, terutama pembangunan secara rohani, secara iman, bagi jemaat yang ada di berbagai tempat di dunia ini, khususnya di Indonesia, bahkan di desa-desa. Terpujilah Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami memiliki kepala gereja, yaitu Kristus, yang telah menolong kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai pendeta, supaya kami dapat membangun jemaat, baik itu secara fisik, gedung gereja, terutama secara rohani, supaya jemaat itu bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, ke arah kedewasaan iman yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa kembali.